Oke ya, halo, selamat berjumpa kembali bersama saya Natalis Ransi. Di video kita kali ini ya adalah lanjutan dari seri kuliah seri kuliah perancangan web dan keamanan komputer. Ya, jadi di proyek kecil kita, teman-teman mahasiswa ya, kita sudah membuat ya, sebagai review dulu, kita sudah membuat aplikasi sederhana kita berupa web pribadi begitu ya, web pribadi yang di mana web pribadi ini kita sudah rancang. Pertama kita menggunakan HTML, kemudian dengan bantuan CSS sehingga tampilannya bisa seperti yang ada di layar teman-teman semua ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan lagi. Jadi teman-teman yang belum menonton video sebelumnya silakan ditonton dulu ya untuk mendapatkan sampai sejauh mana kita belajar ya. Jadi di sini sekali lagi teman-teman kita sudah eh, menghubungkan ya base data MySQL kita ini dengan ya dengan aplikasi yang kita buat menggunakan bahasa pemrograman PHP. Tentu saja teman-teman aktifkan dulu Laragon dan MySQL-nya untuk mengaktifkan Apache dan web servernya begitu ya, web Apache dan MySQL-nya untuk bisa menjalankan aplikasinya ya. Sampai sejauh ini teman-teman ya kita buka kembali kode kita ini. Jadi kita di sini di video sebelumnya itu kita sudah mengambil ya data yang akan ditampilkan ini berasal dari database kita. Nah, di video kita kali ini kita akan mengembangkan aplikasi kita ini dengan membuat halaman admin ya. Bagaimana ya untuk bagaimana data-data misalnya ini pendidikan ya ini bisa dilakukan eh, input ya insert ya kemudian delete maupun update atau biasa disebut dengan CURD gitu ya CRUD-nya ya bagaimana di create di update ya di read dan di delete ya CRUD begitu kira-kira ya kita buatkan CRUD-nya. Untuk itu kita akan coba buat halaman admin untuk yang kita pelajari ini teman-teman ya. Jadi halaman admin itu nanti kita akan akses melalui ini, admin. Nah, kita buat dulu ya teman-teman. Kita buat dulu halaman adminnya. Kita minimal kita buat dulu eh, struktur ya, struktur daripada eh, aplikasinya, filenya saja dulu ya. Filenya saja dulu bagaimana kita eh, mem- ya, membuat agar bisa di manajemen datanya. Baik ya. Kita akan coba buat dulu kembali saja ke sini ya, teman-teman. Kemudian kita buat satu folder saja dulu. Kita namakan admin. Ya. Nanti aplikasi kita akan taruh di sini, teman-teman. Ya, di admin. Ya. Kita buat dulu pertama yang kita perlu buat itu indeksnya dulu ya, index.php. Kita buat saya dulu ya, beberapa file yang kita butuhkan nanti. Kemudian ada login ya, ya. Kemudian ada setelah login kira-kira ada logout ya, logout PHP kira-kira ya. Kemudian karena kita sudah buat sebelumnya pendidikan ya kita tambah saja sini lagi pendidikan pendidikan ya PHP untuk mengelola data pendidikan ada di sini ya. Kemudian kita tambah ya tambah PHP kemudian apa lagi setelah ditambah kemungkinan bukan nanti diedit juga ya. Setelah diedit nanti mungkin saja bisa dihapus juga ya. Dan kita juga tentu saja akan eh, membutuhkan autentifikasi ya. Jadi kita buat dulu outnya. Ya, kita namakan saja ini untuk melakukan cek nanti pada saat kita menjalankan login ini. Ya, dia punya apa namanya logiknya ya. Logikanya nanti kita akan coba tampung di sini seperti apa.
Ya, oke. Sekali lagi ya itu yang kita lakukan. Nah, kita kembali dulu ke database kita. Kalau kita lihat ya, kalau teman-teman mengikuti ya, jadi tabel kita itu baru ada satu, ya, tabel pendidikan. Ya, untuk tugasnya teman-teman itu kemarin ya, silakan dilanjutkan untuk tabel publikasi dan ya, coba kita kembali ke sini ada untuk penelitian dan publikasi ya, teman-teman silakan dilanjutkan begitu ya. Sekarang kita fokus saja dulu untuk membuat ya manajemen datanya seperti apa. Ya, oke. Nah, untuk itu kita karena kita perlu login nanti skenario-nya login informasi login itu bisa kita simpan di database juga teman-teman. Ya, username sama passwordnya boleh. Bisa juga langsung di apa disimpan di file boleh juga. Tapi ini kita coba simpan dia di database. Oleh karena itu kita perlu membuat dulu ya, misalnya kita membuat create table users ya untuk menampung data-data users ya. Silakan teman-teman di mana nanti akan ada kolom pertama itu ID-nya kita kasih increment kemudian auto increment ya auto increment ya. Ini kita kasih primary key ya. Kemudian ada username kita kasih tipe data varchar saja. Varchar 50 lah. Kira-kira seperti itu. Kasih nol ya, kemudian kita kasih juga satu kolom password ya. Kita kasih varchar-nya itu misalnya 255. Wah, ini terlanjur tadi ya. Terlanjur username-nya 5 karakter tidak apa-apa ya. Mau, kalau teman-teman mau tambahkan silakan ya. Ini username oke, tidak cukup oke, varchar oke. Oke ya. Saya kira cukup tutup kurung titik koma enter. Oke. Jadi teman-teman, kita sekarang sudah punya dua tabel ya. Tabel users dan tabel pendidikan ya. Oke. Jadi kalau kita select bintang from users ya. Oke. Ini belum ada datanya ya. Belum ada datanya empty set. Oke. Jadi kita masukkan saya dulu datanya untuk login nanti ya. User itu misalnya users ya itu kolom username dan password itu kita akan isi dengan misalnya Natal gitu ya. Usernya Natal kemudian passwordnya kita pakai MD5 ya. Ini algoritma enkripsi standar MD5 itu kita kasih misalnya 1 2 3 4 5 6 7 8 ya karakter ya 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Oke, cukup saya kira tutup kurung lagi satu kali titik koma enter. Oke. Jadi kalau kita sekarang lihat ya, nah ini kita sudah punya satu user ya dengan passwordnya itu. Jadi passwordnya tadi 1 2 3 4 5 6 7 8 dienkripsi ya, dienkripsi menjadi ini. Jadi salah satu metode untuk mengamankan data adalah yakni enkripsi. Kita menggunakan enkripsi MD5 ya, MD5. Jadi teman-teman yang uh, masih selesai di ya masih selesai di D3 nanti tolong ya nanti bikin rangkuman apa itu MD5 ya buat makalah singkat 1 2 lembar membahas tentang MD5 ya bagaimana implementasinya dan lain sebagainya ya teori dan lain sebagainya silakan nanti itu juga sebagai tugas. Baik, kita lanjut. Jadi ini kita akan pakai nanti user kita Natal kemudian passwordnya adalah 1 2 3 4 5 6 7
8 ya yang sudah dienkripsi. Baik, kita kembali lagi ke sini. Di kalau teman-teman sekarang mengakses aplikasi kita, ya, tadi di admin begitu ya, admin, ya, ini masih kosong, ya. Nah, indeksnya juga masih kosong tadi ya. Oke, jadi yang pertama kita lakukan adalah kita buat dulu loginnya. Oke. Untuk buat login, tentu saja nanti ada, ya coba kita buat dulu loginnya kalau gitu ya. Oke. Kita buat dulu di sini halaman login, ya. Oke, kita kasih judul H2 ya, login admin web pribadi ya. Oke. Silakan teman-teman, bebas ya. Kemudian kita bikin dulu formnya ya teman-teman. Jadi kalau mau sambil lihat nanti bisa di sini login.php ya. Ini nanti di sini ya. Oke, sip. Oke, kita lanjut. Hmm, ya. Ya, nanti begini ya. Sip. Ya, sekarang kita bikin dulu formnya. Oke, kita kasih metodenya metode ini pakai metode post ya. Oke, nah, oke. Kemudian kita bikin inputnya ya. Username kita kasih input ya. Buat form sederhana saya dulu teman-teman. Input. Oke. Input, IP-nya teks, kemudian name-nya ya. Name-nya itu pakai kita beri nama username saja. Ya, username, kemudian kita uh, buat lagi password ini input itu IP-nya ya. Ini kasih password ya. Kemudian sorry name-nya itu kasih password saja ya. Jadi ingat nama formnya kita, nama teks inputnya kita, username sama password. Dan nanti kita akan pakai ya. Kemudian nanti di bawahnya nanti kasih button ya. Button misalnya di sini kasih tulis login dengan IP, jangan lupa ini untuk submit. Nah, submit, kemudian lainnya itu kasih nama login saja ya. Jadi kalau teman-teman sampai di sini ya, itu begini. Kalau teman-teman mau kasih ke bawah ya, Mas, sorry, kasih bersusun ini boleh dikasih tambah bit di sini ya, seperti ini ya. Ctrl C, nanti dia akan berturut lagi ya. Atau teman-teman mau seperti saya juga tidak apa-apa saja ya. Gini. Sip ya. Jadi untuk login kita sudah kita buat ya, seperti ini kira-kira. Ya, belum ada apa-apa yang terjadi ya. Saya sekarang buat logiknya dulu ya. Jadi untuk buat loginnya itu kita bisa tuliskan PHP-nya di belakang ya. Jadi PHP itu kan dokumen ya. Di PHP itu kan apa namanya? Teman-teman bisa tulis di dalam HTML ataupun sebaliknya juga ya. Oke, bikin dulu tag PHP seperti ini. Kemudian kita eh,
Untuk login itu kita pakai session. Session apa penjelasannya bisa jelaskan sendiri. Kita sekarang fokus dulu kita buat ya session start. Nanti session start ya. Kemudian kita coba include include karena ini ya karena konflik tadi konflik kemarin kita taruh sini. Oh ya, konflik kemarin ada di sejajar admin. Oleh karena itu teman-teman itu boleh loginnya mana ini ya. Kita tuliskan seperti ini saja include gitu ya. Oke, config. Nah, ini saja. Oke, Ctrl S. Kemudian kita pakai coba ini if. Oke, nah, ini kita pakai set variable global post ya. Hmm, mungkin ya. Oke, oke, ya seperti ini. Kita lihat username, username itu kan mengambil dari yang di post itu username ya. Kemudian password ambil dari sessionnya juga pas kita namakan saja sama ya password dengan post ambil password oke ya. Kemudian kita query bikin sebuah query ya, kemarin kan ada variable con ya kita query oke select ya sorry hmm, ini ya jadi select bintang saja bintang lah bintang from users where gitu ya username username itu sama dengan oke ya dari variable username nah username kemudian n ya pakai n password ini nama kolom ya itu diambil dari variabel password yang sana ya. Oke, ya titik koma oke cukup ya oke ya. Jika query-nya sama ya jika query-nya sama itu um, maksudnya ada ini ya ada query-nya ada nilainya kita pakai logiknya ya jadi ada itu kita pakai ya kalau ada baris kan berarti ada datanya berarti ditemukan ini kita pakai login saya apa apa itu ambil session session nah session kita simpan admin sama dengan
username ya, username. Oke, leader kita arahkan ke location, nah itu indeks. Oke, ya, kira-kira begitu. Else, jika tidak, maka kita tampilkan errornya. Errornya itu adalah login, login gagal. Coba lagi, ya. Jadi kita tes dulu. Nanti kalau dia ke indeks, ini kita tes dulu ini ya. Berhasil dan dia ke indeks. Kalau kalau jalan dia akan ke indeks nih, ya. Oke, sepertinya sudah. Jangan lupa di save, kemudian kita tes. Tadi Natal ya. Natal 1 2 3 4 5 6 7 8. Apakah berhasil? Oke. Ini kan belum terima apa-apa, sorry sorry. Jadi begini ya. Hmm, kita tampilkan errornya ini gimana caranya? Kita taruh di mana errornya ini? Errornya ini nanti kita taruh saja di sini misalnya ya. Bikin saja satu PHP. Kemudian seperti ini kita akan if dalam kurung iset ya. Iset itu ada errornya itu. Nah, ada error maka langsung ada issue ya. Error kasih ini saja supaya agak bagus sedikit kita kasih style ya sampai YouTube sorry, YouTube sebuah paragraf kemudian kita ini kan berarti tampilkan errornya ya seperti ini kayaknya ya ini ya error ini nanti akan tampil di sini. Oke, isi style 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 sama dengan alatnya itu sore ini saja ya. Login gagal, login gagal, coba lagi. Hmm,
Oke ya. Sekarang sudah kita lengkapi lagi beberapa hal ya. Oke. Oke, baik ya. Kita kembali ke sini. Coba kita lihat tadi user kita apa ya passwordnya. Oh ya, ini karena tadi ini 1234567 yang kita encrypt pakai MD5, berarti nanti pencocokannya kita pakai MD5 juga teman-teman. Di sini, di passwordnya ini ya, sorry, sorry. Maaf ya. Oke, jadi sini MD5. Oke, seperti ini. Tambahkan saja MD5 seperti ini. Karena tadi waktu kita buat di database-nya kan pakai MD5 ya teman-teman. Ya, oke. Ini saja. Coba, jadi kita lihat ya sampai di sini ya. Sampai di oke. Jadi seperti ini saja. Jadi kita coba. Jadi kalau dia berhasil dia akan ke indeks dulu ya. Sementara indeks sebenarnya bisa diakses sih, tapi kita coba lihat saja dulu. Di indeksnya itu mana tadi? Ini ya. Oke, nah, ini. Oke. Jadi tadi user kita Natal, passwordnya itu 1234567 8. Logik. Fine. Oke ya, berhasil ya. Berhasil kita ke sana. Jadi logika untuk eh, oke ya, baik. Jadi sudah sampai di sini cukup bagus. Kita akan lanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu kita buat sebuah kode kita lengkapi out sini ya. Jadi out ini nanti kita pakai untuk menget bahwa ya halaman ya tidak semua bisa mengakses halaman ya, kecuali yang sudah melakukan apa akses login begitu kira-kira ya, akses login ya. Jadi misalnya nanti di tabel ini, di pendidikan ini ya, di file pendidikan ini tidak sembarang orang yang bisa akses barangan ya, akan dicek dulu ya, akan dicek dulu di sana ya. Jadi kita buat dulu ini outnya. Nah, bagaimana buat outnya ini ya, jadi ini kita akan pakai nanti untuk mengauto
mengautentifikasi ya, apakah seorang itu sudah login atau belum di sistem kita. Kan begitu. Oke, bagaimana itu sederhana saja untuk melakukan itu. Kita coba tuliskan ya. Untuk autentifikasinya itu tentu saja kita mulai dengan session start line. Session start line. Ya. Session start. Nah, ini. Jadi jika sudah ada loginnya ya, jika coba login. Tadi di ini kita simpannya sebagai apa ya? Kita simpan oleh ini. Kita simpan sebagai session admin. Jadi di sini di out sini jika hmm, jika belum login ya. Nah, jika dia belum temukan ini, maka akan begitu ya. Maka ya dia alihkan ke halaman login dulu. Gitu kira-kira. Application login .php ya. Coba kita tes. Jangan lupa kita exit. 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 Oke. Session start ini kita buat contohnya tadi indeks kan. Indeks ini kan sebenarnya kita bisa akses ini tanpa login pun. Ya. Misalnya saya buka pakai browser lain. Misalnya saya pakai ini ya. Ini kan bisa saya akses ini. Ini bisa saya akses teman-teman. Ini bisa diakses. Jadi tanpa login pun ini bisa diakses sekarang. Nah, untuk melindungi itu maka di indeks tadi, teman-teman, di indeks tadi, ya, di indeks tadi itu kita pasangkan itu, kita tambahkan kira-kira gitu. Pasangkan atau tambahkan coding yang tadi kita input ya. Nah, bikin dulu. Sorry. Nah ini kita ya sorry. Nah ini aja input include out sorry. Nah ini ya output PHP. Jadi sekarang kalau kita belum login, dia tidak akan sampai ke sana. Selalu dialihkan ke login. Indeksnya tidak akan ya tidak akan bisa diakses ya. Misalnya ini ya, saya buka lagi ya. Kemudian saya akses tadi ya indeks. Nah ini bisa kan? Nah, maka saya tambahkan atau kita tambahkan dulu ya kita tambahkan saya lagi dulu ini. Nah dengan demikian maka dia akan periksa dulu gitu. Ada enggak session adminnya? Kalau enggak ada itu login dulu. Nah, oke. Misalnya selama ada kita tambahkan di sini ya. Set H2. Oke. Jadi selamat datang ya. Misalnya di sini selamat datang ini kita hmm,
ke tampilkan ya. PHP hello. Oh, yang tadi, variabel yang tadi. Hmm, hmm, hmm. Oke, coba kita kembali ke sini. Kita login. Natal 1 2 3 4 5 6 7 8. Coba 9. Gagal ya. Natal 1 2 3 4 5 6 7 8. Login. Nah, masuk ya. Selamat datang Natal. Ya, username-nya tadi. Ya, oke. Nih, sip. Apa yang kita mau buat di sana? Sini. Kita buat dulu logoutnya ya. Kita supaya ada tombol logout. Berarti nanti di sini kita kasih tombol logout ya. Look, tombol logout kita pakai linknya tarik ke logout logout.php. Nah, ini ya, kita kasih keluar ya. Nah, ini bisa pakai ini keluar ya. Oh, logoutnya belum kita buat ya. Kita kembali dulu. Kita layout. Layout itu cukup sederhana saja kodenya ya. Kita pakai session start. Mana session start? Session start ya. Di koma kemudian session destroy. Ini destroy. Destroy. Kalau sudah berhasil destroy, kita header. Arahkan lagi location ke login. Begini saja. Ya. 3 baris saja, dia sudah akan keluar aplikasinya. Begitu kira-kira ya. Sorry, mana ya? Ini ya. Baik dulu. Refresh, keluar. Coba login ya. Oke ya. Teman-teman, kita berhasil membuat login ya, di mana loginnya kita itu untuk datanya kita simpan di dalam database kita ya, di dalam tabel users ya. Dimana sekali lagi untuk username sama passwordnya ya, username-nya kita sudah buat dan passwordnya kita pakai salah satu teknik dalam mengamankan data. Jadi keamanan komputer yang merupakan materi kuliah ini pelan-pelan kita akan kita akan lihat di mana proses keamanan. Ini salah satu metode keamanan atau metode enkripsi, metode keamanan data yang kita pakai dalam melakukan mengamankan password. Ya, jadi secara sederhana, walaupun orang tahu bisa menjebol database kita, tapi untuk passwordnya masih uh, uh, perlu usaha lagi ya untuk dilakukan. Ya, oke. Saya kira cukup dulu untuk video kita kali ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi di uh, kesempatan mendatang. Ya, terima kasih ya teman-teman mahasiswa. Silakan mengerjakan untuk selanjutnya nanti kita akan lagi lakukan perbaikan-perbaikan. Ya, dalam hal ini kita belum selesai. Kita masih buat ya, bagaimana insert ya, bagaimana delete untuk semua hal tadi ya, untuk pendidikan ya, untuk publikasi dan lain sebagainya ya. Baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi.